Sebetulnya sahabat dulu kalau cerita tentang itu mereka bahas atau gimana? Dari kalangan sahabat ini tidak pernah dibahas. Mereka pas melalui sifat itu mereka diam aja. Karena begini apa ya? Jadi para sahabat ini memang Al-Quran itu kan turun dengan bahasa Arab. Ya. Dan di dalam Al-Quran itu ada yang namanya hakikat, ada majas, ada isti'arah dan lain sebagainya. Ya. Nah, para sahabat itu karena memang mereka ini orang Arab yang masih asli ya, masih kental karakter bahasanya. Itu yang tidak ada persoalan. Bukan masalah ya? Bukan masalah. Berarti yang mempermasalahkan itu sekarang berarti bid'ah. Nah, jelas bid'ah itu karena pada masa sahabat gak ada itu. Tafsiran-tafsiran yang aneh. Seperti Allah istiwa 'alal 'arsy. Kalau kita tafsirkan secara hakiki, kita terima istiwa ini dengan akal mereka yang sakit dan goncang, serupa dengan makhluk. Ini syubhat mereka. Padahal Allah berwujud. Wujud Allah, zat Allah ada, dan manusia juga berwujud. Kenapa mereka tidak ta'wil zat Allah itu, wujud Allah itu dihilangkan? Dan itu memang tujuannya Jahmiyah. Karena itu sebagian ulama mengatakan tujuan akhir dari perkataan mereka Allah tidak ada. Karena mereka mengatakan Allah tidak di atas alam, Allah tidak di dalam alam, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di... Ada apa tidak? Enggak ada. Maka tafsir aneh-aneh. Al-Quran turun dengan bahasa yang mubin. Rasulullah SAW orang yang paling fasih dengan bahasa Arab yang jelas. Bahkan kata Al-Imam Asy-Syafi'i, tidak ada seorang pun manusia sanggup menguasai seluruh bahasa Arab kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat kadang-kadang mendengar satu perkataan yang baru diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Si sahabat memahami aina, tidak ditafsirkan macam-macam. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun, nuzul, turun mereka memahami dalam bahasa Arab. Apa kita mau mengatakan bahwa kita lebih pandai bahasa Arabnya, lebih Arab dari mereka? Orang yang hidup di abad ke-15 ini mau lebih Arab, lebih fasih dari para sahabat? Ini adalah madhab falasifah. Kemudian masuk dan dikembangkan oleh Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan, dan masuk ke dalam kaum mutakallimin, sehingga mereka menafsirkan macam-macam aneh-aneh. Turun rahmatnya. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ini bukan datang ustaz. Oh, bukan ustaz yang datang. Yang datang kudanya. Kan orang memahami secara bahasa, dalam bahasa. Datang ya datang. Ya subhanallah. Ini tafsiran aneh-aneh. Karena apa? Karena mereka menganggap ini bertentangan dengan akal. Atau yang terakhir ditafwid, diserahkan aja maknanya, Allah yang tahu, kita nggak tahu. Berarti Rasulullah SAW tidak tahu Jibril alaihi salam yang membawa wahyu itu kepada Rasulullah SAW juga jahil, tidak tahu. Para sahabat yang orang Arab tulen nggak tahu. Lalu apa artinya Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an? Mungkinkah ditadabburkan Quran padahal tidak tahu maknanya? Para sahabat tahu, tangan ya tangan, turun ya turun, datang ya datang, istiwa ya istiwa, tahu persis. Yang tidak tahu adalah bagaimananya.
Karena Rabbuna Jalla Dzikruhu tidak pernah menerangkan bagaimananya Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang akhir. Bagaimana Allah istiwa? Allah tidak terangkan, tapi Allah istiwanya alal arsh, maka Allah ulang-ulang di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Allah katakan kepada iblis, kenapa tidak sujud kepada Adam yang aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Tangan diterjemahkan kekuasaan. Nah, kalau kedua tangan berarti dua kekuasaan, berarti kekuasaan Allah hanya terbatas. Ini rancunya pemikiran filsafat ini. Dan ini adalah musibah besar Islam yang menimpa kaum muslimin saat itu pada abad kedua Hijriyah. Dan memasuki abad ketiga Hijriyah, diterjemahkan kitab-kitab filsafat Yunani dari para penyembah berhala ini, yang kemudian mempengaruhi dan dimasukkan mempengaruhi sebagian kaum muslimin dan masuk ke dalam Islam, dan terjadi fitnah besar. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah Jalla Dzikruhu tidak lupa. Sebagian ulama Ahlus Sunnah, imam besar, mengatakan Allah tidak lupa, yakni kepada Khalifah Al-Ma'mun yang memerintahkan menerjemahkan kitab-kitab filsafat ini. Ini berbahayanya.